مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, memberikan kita banyak karunia dan juga memberikan kita hidayah Islam, hidayah iman, hidayah mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur atas nikmat yang banyak tadi dengan kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita ucapkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kunuzus Sirah, yakni tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada pertemuan terakhir kita berhenti pada bibit-bibitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibunya atau dari jalur bapaknya, mohon maaf. Pertemuan terakhir kita berhenti pada bibit-bibitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur siapa? Dari jalur bapaknya. Sekarang kita masuk pembahasan yaitu akhwaluhu sallallahu alaihi wasallam, yakni akhwal. Akhwal ini jamak dari khalun. Apa maknanya? Yakni paman dari jalur ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman dari siapa? Jalur ibu. Kalau ammun, yani ammun itu paman dari jalur bapak. Kalau khalun itu paman dari jalur siapa? Dari jalur ibu. Makanya orang-orang Arab di Indonesia, kalau dia menyebut paman ya dari jalur ibunya, mereka mengatakan, mungkin kalau ada orang di Arab di sini mungkin yaitu memanggilnya hali, pakai ha, ya keliru sebenarnya. Khali, pamanku, tapi dari jalur siapa? Ibu. Tapi kalau memanggil dari jalur bapak, manggilnya siapa? Ammi. Ini dibedakan antara jalur bapak dengan jalur siapa? Jalur ibu. Kemudian juga kalau memanggil bibi dari jalur ibu pun juga mereka ada panggilannya sendiri, yaitu apa? Halati. Orang Arab Indonesia ya, panggilnya apa? Halati. Jadi kalau misalnya panjenengan nanti ngobrol sama orang Arab, kemudian mereka nanti orang Arab Indonesia maksudnya ya, kemudian dia mengatakan itu hali, berarti apa? Itu pamanku dari jalur siapa? Dari jalur ibu. Ya. Kata penulis di sini, Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah taala, qala Al-Hafidz Ibnu Hibban rahimahullah. Beliau menukilkan perkataan dari Ibnu Hibban rahimahullah taala.
wa ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bintu Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Walam yakun laha akhun fayakunu khalan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Abdu Yaguth bin Wahab. Perhatikan, kata Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf. Ini Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi Mbak, Abdullah sama Aminah ini bertemu nasabnya di mana? Di yakni bin Kilab. Ketemu nasabnya di situ. Jadi kalau ditarik ke atas, bapaknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah dan ibunya Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah bertemu nasabnya di mana? Di kakeknya yang bernama siapa? Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, seterusnya ke atas sama. Ya. Walam yakun laha akhun fayakunu khalan lin Nabi SAW illa Abdu Yaguth bin Wahab. Aminah ini tidak punya saudara laki-laki yang dia menjadi pamannya Nabi Muhammad SAW kecuali seorang saja. Siapa namanya? Yakni Abdu Yaguth. Ya, Yaguth cuma satu. Jadi dia punya saudara laki-laki hanya siapa? Hanya Abdu Yaguth. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan Masya Allah ya, terpisah. Kalau paman yang tua dipanggil siapa? Pak D. Kalau paman yang kecil dipanggil apa? Dipanggil apa? Pak Le. Kalau di bahasa Arab sama. Meskipun dia tua ataupun muda, namanya apa? Khalun atau apa? Ammun. Enggak ada bedanya. Mau dia yang kakaknya, mau yang dia adiknya, tetap dia apa? Khalun atau apa? Ammun. Kemudian di sini disebutkan khalatuhu, bibi-bibinya Nabi Muhammad SAW dari jalur ibunya ada dua. Yaitu siapa? Yang bernama Fakhita binti Amr, yaitu Fakhita binti Amr. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, yakni Fari'ah binti Wahab. Yang pertama yaitu Fakhita binti Amr, lalu yang kedua apa? Fari'ah binti apa? Binti Wahab. Hanya dua. Disebutkan oleh para ulama, berarti kalau di sini kita bisa ambil kesimpulan berdasarkan apa yang ada di dalam buku ini, maka Aminah itu sebetulnya hanya berapa bersaudara? Hanya 4. Aminah sendiri, kemudian siapa tadi yang kedua? Abdu Yaguth, yang ketiga siapa? Fakhita, lalu yang keempat siapa? Fari'ah. Hanya 4. Dan tidak ada penjelasan lebih lanjut ya tentang paman-pamannya ataupun bibi-bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur siapa? Dari jalur ibunya. Tidak ada cerita khusus tentang mereka. Tidak ada, belum kami dapatkan, mohon maaf, belum kami dapatkan hal-hal yang khusus yang terjadi kepada mereka. Sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke sini, ada pembahasan yang lain. Berarti Aminah sama Abdullah, kalau misalnya dia ke bawah, statusnya apa? Saudara apa? Saudara apa? Sepupu. Saudara sepupu. Maka saudara sepupu itu hukumnya boleh untuk dinikahi. Karena ada keyakinan dari sebagian kita di negeri ini, ya. Ada keyakinan dari sebagian kita di negeri ini mengatakan bahwasanya saudara sepupu itu tidak boleh apa? Dinikahi. Ini keliru. Halal. Misal Pak Ahmad anak pertama, yang kedua siapa? Pak Muhammad. Anak pertama Ahmad, yang kedua siapa? Muhammad. Ahmad punya anak namanya siapa? Misalnya yakni Abu Bakar. Kemudian adiknya yakni Muhammad punya anak siapa namanya? Khadijah. Kemudian
mereka berdua punya laki dan perempuan. Ini Abu Bakar sama Khadijah ini bukan mahram. Ketika mereka sudah dewasa kelak, mereka bukanlah menjadi apa? Bukan mahram, enggak sama. Enggak boleh mereka bersalaman. Enggak boleh mereka pergi berdua, ya. Karena bukan mahram, dan halal bagi mereka kalau seandainya mereka ingin menikah, maka dipersilahkan. Hati-hati. Apa dalilnya, Pak? Bahwasanya sepupu itu boleh dinikahi, Pak. Disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-50. Ini hujjah yang kuat. Dalil yang sangat kuat dari Al-Quran bahwasanya sepupu itu boleh untuk dinikahi. Kata Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika. Kata Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini untuk seluruh umat, khitabnya untuk seluruh umat, seluruh manusia, umat Islam ini khitabnya yang diajak bicara dalam ayat ini siapa? Seluruh umat Islam. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagi kalian istri-istrimu yang telah kamu beri mas kawinnya. Dan juga wama malakat yaminuka, dan para hamba sahaya, para budak yang kamu miliki. Kemudian kata Allah Ta'ala berfirman, wa banati ammika wa banati ammatika, dan sesungguhnya kami menghalalkan bagimu wahai umat Islam banati ammika, anak-anak perempuan dari siapa? Pamannya dari jalur bapakmu, boleh. Jadi kalau misal bapak kita punya kakak atau adik, punya anak perempuan misalkan, kemudian kita suka, lalu kita ingin menikahi, boleh apa tidak? Boleh. Karena keyakinan negeri ini keliru, sebagian orang di negeri ini keliru. Tidak boleh menikahi apa? Sepupu. Termasuk apa? Termasuk hal yang diperbolehkan bagi saya untuk saya nikahi. Oh, gonjang-ganjing Pak ketika itu. Tak sebutkan ayatnya ketika itu. Ini loh ayatnya, bahwasanya saya ini boleh menikahi anaknya om-om sama tante-tante ini. Ini ayatnya. Berarti apa? Kalau dinikahi maka dia bukan apa? Bukan mahram. Kalau dia tidak boleh dinikahi namanya apa? Mahram. Jadi hati-hati. Kalau panjenengan kelak nanti anaknya sudah semakin dewasa, jangan keluarkan sembarangan sama siapa? Sama anaknya paman atau sama anaknya kakak-kakak panjenengan yang laki-laki, misalnya ketika panjenengan punya anak perempuan, atau sebaliknya ketika anak panjenengan laki-laki, jangan sembarangan keluar sama siapa? Sama sepupu-sepupunya yang perempuan ketika dia sudah dewasa, sudah masuk masa balik. Kenapa? Karena yang namanya sepupu itu bukan apa? Bukan mahram dan boleh dinikahi. Kalau bahasa kita, bahasa Jawa namanya apa, Pak? Pancerwali, betul apa enggak? Sebenarnya orang Jawa asli Pancerwali ya? Pancerwali, apa artinya Pancerwali itu, Pak? Saya nggak tahu artinya Pancerwali. Kok saya dengar-dengar dari orang, oh ini nggak boleh, kenapa? Pancerwali, nggak boleh. Ya. Sampai saya pernah, ada kawan saya bercerita sama saya, kalau seandainya anak-anaknya paman atau paman-paman saya atau bibi-bibi saya itu, mereka dari jalur bapak atau ibu mereka paham, tak nikahi anaknya mereka sendiri. Selesai. Kenapa? Ini termasuk hal yang paling utama dalam rangka menjaga nasab. Misalnya mohon maaf, kita punya marga misalnya Siregar, kita jalurnya Siregar, seperti orang Medan itu punya jalur apa? Siregar. Kita ingin mempertahankan keturunan Siregar ini agar banyak lagi. Kita menikah dengan siapa? Dengan apa? Siregar, Bang. Jadi, tapi kalau anak perempuan kita, misalkan dia menikah dengan siapa? Dengan keturunan yang bukan Siregar, misalnya apalagi lah si siapalah, maka apa? Nasabnya ke bapaknya. Yang itu bapaknya menjadi apa? Akhirnya menjadi nasabnya nanti. Ya, bukan kita berbangga-bangga dengan nasab, tidak. Ya.
Ya, kalau kita ditanya apa hukum menikah dengan sepupu, kita katakan apa? Boleh, titik. Taib. Dan ini berbeda dengan keyakinan orang Yahudi. Para ulama menyebutkan bahwasanya orang Yahudi lebih parah lagi. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya apa? Tidak boleh ada hubungan pernikahan apapun terhadap yakni apa? Satu keluarga. Itu enggak boleh hubungan apapun kecuali keluarga tok. Enggak boleh ada hubungan pernikahan apapun bagaimanapun caranya, enggak boleh. Yang terjadi dalam satu keluarga itu enggak boleh. Kalau orang Yahudi mengatakan demikian. Beda. Ya. Sekali lagi ya. Kalau panjenengan punya anak laki-laki atau perempuan, terus punya sepupu-sepupunya, ingatkan bahwasanya ini fulan atau fulana, kalau dia dewasa bukan mahram. Ingatkan. Saya sendiri kalau ketemu dengan adik sepupu yang masih kecil-kecil, tak bilang, ayo Salim, nanti kalau kamu sudah besar, kamu tidak bisa lagi salaman dengan saya. Saya ingatkan, Salim, ayo Salim. Dan saya pribadi kalau ketemu keluarga besar misalkan lagi ngumpul semuanya, saya enggak salaman dengan mereka. Ya, assalamualaikum saja, selesai. Sama ibu-ibunya, yang ibu-ibunya ini bukan jalurnya bapak atau jalurnya ibu, saya enggak salaman dengan mereka. Karena bukan mahram. Ya. Dan ini berat loh Pak, serius berat. Serius berat. Ketika saya berusaha untuk menerapkan ini di lingkungan keluarga kami, berat ya bukan. Ini lebih sulit daripada apa? Menerapkan sama kawan-kawan yang perempuan-perempuan yang jelas bukan mahram. Itu lebih mudah daripada dengan apa? Keluarga sendiri. Namun kata Allah Ta'ala berfirman, wa andir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah kerabat-kerabat terdekatmu tentang apa? Tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatkan mereka, kasih tahu agar mereka paham bahwasanya apa? Yang namanya sepupu termasuk apa? Termasuk hal atau termasuk orang yang boleh untuk dinikahi. Taib. Kita melanjutkan pembahasan tentang wiladatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh penulis hafizahullah taala, fi syahri Rabi'il Awwal 'ala al-mashhuri imtanna Allah tabaraka wa ta'ala 'ala al-bashariyati biwiladati sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghirril muhajjilin wa dhalika ba'da hadithatil fil bi ashhuri fi Makkah al-Mukarramati. Perhatikan, pada bulan Rabiul Awal, ya, berdasarkan pendapat yang sangat masyhur dari para ulama, bahkan sebagian ini ada konsensus yaitu ijma, imtanallahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat besar biwiladati sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, dengan lahirnya tuannya para rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidnya para rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal kita diberikan nikmat yang sangat besar dengan lahirnya apa? Imamil muttaqin. Jadi imamnya orang-orang bertakwa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, kapan? Bulan Rabiul Awal. Sepakat. Jangan ada yang berselisih, Pak. Ya. Meskipun ada sedikit perselisihan di antara ulama yang akan disebutkan, tapi yang sangat masyhur, ya bahkan ada sebagian yang mengatakan ini sudah ijma, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lahir pada bulan apa? Rabiul Awal. Jangan bingung, Pak. Kalau ditanya nanti kapan bulan Ramadan, jawab aja 1 Ramadan selesai. Ditanya kapan puasa, 1 Ramadan selesai. Tidak usah ruwet-ruwet tanggal 2 April, tanggal 3 April. Itu nanti nunggu keputusan pemerintah. Ditanya lagi nanti kapan Idul Fitri, 1 Syawal. Selesai perkara. Saya mengajarkan sama murid-murid kalau di sekolah, kalau kapan Lebaran, 1 Syawal. Jangan ruwet-ruwet mikir. Ditanya lagi kapan puasa Arafah, itu saat nanti tanggal sekian lah, 9 Dzulhijjah. Loh kok ruwet-ruwet. Ditanya lagi misalkan kapan Idul Adha, tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Ini hari-hari besar yang harus kita mengetahuinya. Dan jangan berselisih.
Kan tadi mengatakan kapan bulan puasa? 2-3 April. Bulan yakni tahun depan puasa itu pada bulan apa? Maret, kan semakin maju. Bulan Maret tahun depan itu, Pak, sudah kelihatan di tanggal, di kalender sudah kelihatan. Bapak punya HP dilihat kira-kira lebarannya tanggal berapa. Sudah ditentukan, Pak. Ya, maksudnya ditentukan secara apa? Secara hisab, secara perhitungan matematika. Kalau ditanya satu Ramadan itu mulai awal puasa. Wadhalika, kejadian lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadithatil fil, setelah yakni bi ashhuri fi Makkah al-Mukarramati. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beberapa bulan setelah kejadian apa? Al-fil, yakni tentara apa? Bergajah. Ya 4 bulan, 3 bulan, ya mungkin 6 bulan. Pokoknya beberapa bulan setelah kejadian apa? Kejadian fil. Makanya dahulu kalau kita belajar buku-buku pelajaran SD, kita diajarkan bahwasanya kapanlah tahun yakni disebut apa tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW, disebut tahun apa? Tahun gajah. Itu betul. Karena apa? Kejadiannya beberapa bulan setelah lahirnya apa? Atau setelah apa kejadian? Yakni ketika Abraha menyerang apa? Ka'bah. Wa wulida yatimul ab, wa wulida yatimal ab. Ketika dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apa? Yatim, tidak punya apa? Bapak. Yatim, Pak. Ya. Maka dari itu kalau panjenengan ya melihat tetangga di Puri Mas ini, misalkan ada tetangga yang bapaknya meninggal dan anaknya masih kecil-kecil, ini yatim, Pak. Kaya-kayanya dia tetap apa? Yatim. Bapaknya enggak ada. Bagaimanapun juga namanya seorang anak itu butuh apa? Butuh kasih sayang seorang ayah. Kasihan, Pak, anak yatim itu, Pak. Sedih. Apa? Di PHK. Karena sudah apa? Hamil besar. Saya tidak tahu aturan bank bagi perempuan yang sudah hamil besar itu bagaimana? Dicutikan atau apa? Di PHK. Saya kurang paham. Tapi intinya si perempuan ini butuh apa? Butuh uang untuk persalinan siapa? Anaknya. Saya sampai mikir, ini kemana kakak-kakaknya sama adik-adiknya yang laki-laki dari siapa? Dari si perempuan ini. Ini yang pertama yang saya pikir. Kemudian yang kedua, kalau suaminya meninggal, ini kemana bapaknya? Apa bapaknya juga sudah mati? Bapaknya si perempuan ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kemana saudara-saudara lelakinya? Sampai harus minta di mana? Di media-media sosial. Nah ini, berarti banyak orang membutuhkan kita sebetulnya. Di luar sana itu, di luar Puri Mas itu banyak orang masih butuh tangan kita. Banyak orang masih butuh pertolongan dari kita. Tolong. Wa kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam wiladatan mu'tadatan. Ini yang harus digarisbawahi. Bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kelahiran yang biasa saja sebagaimana apa? Kelahiran umat-umat atau kelahiran manusia yang lain. Sama, Pak. Enggak ada bedanya. Adapun kalau misalkan kita membaca, disebutkan dalam beberapa kitab sirah bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuat apa? Membuat patung-patungnya orang-orang ya di patung-patungnya orang Majusi roboh ya. Lilin-lilinnya orang-orang Majusi padam. Ini adalah riwayat-riwayat yang lemah. Jadi disebutkan dari beberapa kitab sirah itu ya, kami pernah membaca bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ya, disebutkan lilin-lilinnya orang Majusi, karena orang-orang Majusi itu adalah ayat api-apinya orang Majusi, karena orang Majusi itu ada yakni kaum penyembah api, disebutkan katanya apinya padam semuanya, padam semuanya. Kemudian apa? Patung-patung berhala roboh. Ketika membandingkan dengan beberapa kitab yang lain, ketika dibahas yaitu apa? Bahwasanya riwayat yang demikian adalah riwayat yang dhaif, lemah. Bahkan sebagian mengatakan dari riwayat yang maudhu, riwayat yang palsu. Makanya di sini disebutkan wa kanat wiladatuhu wiladatan mu'tadatan. Kelahiran Nabi SAW itu sama dengan lahirnya manusia-manusia yang lainnya. Sama. Walam yatamakkan al-mu'arrikhun kama yadhkuru ahlul ilmi min tahdidi yaumi maulidihi fi wa syahrihi ala wajhi diqqati. Lihat, perhatikan. Dan sebagian ahlul ilmi
Ya, sebagian ulama, ya, para ahlul ilmi, para ulama mengatakan tidak ada yang tahu kapan pasti atau tanggal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus digarisbawahi pula. Walam yatamakkan, yakni tidak ada yang meyakini sebagaimana disebutkan para ulama tentang min tahdidi, tentang batasan tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pasti. Tidak ada yang sepakat. Tanggal berapa itu tidak ada yang sepakat. Kalau di negeri kita Maulid Nabi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Rabiul Awalnya sepakat. Paham ya? Tapi tanggalnya tidak ada yang sepakat. Oh, beda. Disebutkan di sini amma yaumul maulid, perhatikan, di tanggalnya kan enggak ada yang sepakat. Amma yaumul maulid, adapun hari lahirnya min ayyamil usbu'i fa huwa yaumul itsnain. Jadi yang sepakat itu hanya dua, yaitu bulannya, lalu yang kedua apa? Harinya. Kapan Nabi SAW dilahirkan? Hari apa? Senin. Ini sepakat. Adapun tanggalnya mereka apa? Berselisih paham. Ya karena hitung-hitungan, Pak. Hitungannya dengan apa? Bulan, bukan dengan matahari. Hitungannya dengan apa, Bu? Bulan. Terkadang bulan itu 29, terkadang berapa? 30. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari Senin, ya, dzaka yaumun wulidtu fihi adalah sebuah hari di mana aku dilahirkan. Walakin fi ayyi itsnainin Allahu a'lam. Kata penulis di sini mengatakan, akan tetapi di hari Senin yang mana beliau sallallahu lahir, ya. Senin yang misalnya tanggal 12 atau Senin yang tanggal 19 atau misalnya Senin yang tanggal berapa, ya, karena bergeser bulan itu, bergeser hari itu, Allahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kila dikatakan, ya, lihat di sini, fit tasi'i min Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tanggal berapa? 9 Rabiul Awal. Loh, Rabiul Awalnya juga apa? Sama. Hanya berselisih pada tanggal apa? Lahirnya. Wakila fi tsani asyar. Ada juga yang mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wakila ghairu dzalik. Dan ada yang mengatakan ya selain tanggal itu. Selain tanggal 9 dan juga selain tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Wakila, ini yang agak mungkin bagi saya membacanya, ya, dan mungkin bagi panjenengan juga. Ya, ini pendapat yang mengatakan wakila fi Ramadan. Ada sebagian pendapat Nabi SAW dilahirkan pada bulan apa? Ramadan. Ini pendapat yang kecil. Walakin al-masyhur annahu fi tsani asyara fi Rabiul Awal. Tapi di antara perselisihan pendapat yang ada, sebagian yang masyhur, yang terkenal di kalangan ulama, ya, yaitu pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ya. Kemudian saya mengatakan, wa tahdidu yaumi miladihi la yartabitu bihi syai'un minan nahiyati syar'iyyati. Hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada kaitannya apapun dengan, yakni syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam. Tidak ada kaitan apapun. Perhatikan. Hari lahirnya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada syariat apapun, tidak ada keutamaan apapun kecuali apa? Keutamaan lahirnya Imamul Muttaqin. Yang keutamaan apa? Lahirnya Sayyidul Mursalin, hanya itu saja. Tidak ada keutamaan apapun yang berkaitan dengan apa? Dengan masalah-masalah yang ada dalam agama Islam, tidak ada kekhususan di dalamnya. Sama. Wa amma ma yakunu bihi katsirun min nas fi katsirin min biladil muslimin al-ihtifal bi yaumi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu amalun ghairu salihin. Adapun yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin, yaitu ketika mereka merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, ini harus disampaikan, ini adalah amalan yang tidak benar, yang tidak apa, tidak ada tuntunannya.
amalan yang tidak ada apa? Tidak berlandaskan dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kok bisa mengatakan bahwasanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada kekhususan di dalamnya? Ada pembahasannya. Wa dzalika li umurin minha. Yang ini karena ada beberapa alasan. Yang pertama, innahu la yu'rafu mauliduhu ala wajhi diqqah. Yang pertama, bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Saya mengatakan secara apa? Pasti. Diqqah yakni secara pasti, secara mendalam, secara mutamakin, secara yakin. Ini lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, Pak. Lahir kita kapan? 10 Oktober. Mana buktinya? Nih. Yang mencatat siapa? Dinas Kependudukan apa? Catatan sipil. Ya kalau mungkin mohon maaf ya, saya mohon maaf. Orang-orang tua yang dulu banget itu nggak ada catatannya. Ya. Yang sekarang lengkap, Pak. Yang sekarang itu kalau bayi-bayi sekarang ketika lahir, dokter membuat apa? Surat. Ya, dokter atau bidan membuat apa? Surat. Untuk ini dipakai ketika membuat apa? Kartu keluarga dan juga membuat apa? Akte kelahiran. Lengkap sekarang, Pak. Jamnya, beratnya, namanya. Makanya panjenengan ketika anak panjenengan lahir siapkan nama, karena biasanya dokter di rumah sakit ya, dokter di rumah sakit itu ketika tanya, "Pak, siapa namanya?" Ditanya langsung, Pak. Ini pengalaman saya pribadi, Pak ya. 2 anak kami yang lahir secara sesar itu, kedua-duanya ketika itu ditanya, "Pangapunten namanya siapa?" Saya tuliskan, "Dok ya." Di mana? Di kertas dulu nanti panjenengan tulis. Ditulis, Pak, langsung. Ya. Nggak kayak dahulu ya. Kalau dahulu misalkan ya hari ke-7 kita kasih nama. Ya, kalau sekarang harus dicatat segera. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok Maulid Nabi SAW dikatakan oleh penulis sejarah Hafidhullah Ta'ala bahwasanya ini adalah amal ghairus sholih, amalan yang tidak benar, yang tidak sholih, yang tidak baik. Yang kedua, lam yahtafilin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yaumi maulidihi fi hayatihi abadan ma'a annahu asha 63 sanatan. Ini alasan yang kedua. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan hari kelahirannya abadan selama-lamanya. Bahkan ketika beliau hidup selama berapa tahun? 63 tahun. Cari, monggo dicari sependek yang saya tahu. Kalau panjenengan mungkin bisa dapat ya, saya ingin tahu dari kitab apa agar kita bisa sama-sama membaca. Siapa yang meriwayatkan, kemudian bagaimana sanadnya, kemudian bagaimana hukum hadisnya. Sependek yang saya tahu ya tentang permasalahan ini dibahas oleh para ulama, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah merayakan hari kelahirannya satu kali pun. Ini yang pertama. Yang kedua, perempuan ada musik sana sini. Apa bedanya kalau demikian dengan apa? Dengan panggung-panggung hiburan. Naik ke panggung beruah joget-joget. Bahkan mohon maaf, ada di TikTok, ya saya perlu sebut di TikTok, tren di TikTok, Pak, ibu-ibu joget-joget di atas begitu. Joget TikTok, Pak. Tidak punya rasa malu. Ya mohon maaf. Lalu kemudian alasan yang ketiga, ini yang lebih kuat lagi. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, lam yahtafilis sahabatu walal tabi'una walal a'immatul muttaba'un atau muttabi'un biyaumi maulidihi walau kana khairan lasabaquna ilaih. Yang selanjutnya, para sahabat sendiri sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Itu udah beda dengan kita. Cintanya para sahabat itu kepada Nabi SAW itu jauh dengan kita. Kita ini gak ada apa-apanya. Jauh, mereka dulu jauh lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hartanya diberikan, keluarganya dikorbankan, anak-anaknya diperjuangkan untuk apa? Melindungi Nabi SAW. Lihat yang terjadi sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beserta seluruh keluarganya berusaha untuk melindungi Nabi Muhammad SAW ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy.
Bahkan Abu Bakar As-Siddiq sendiri ketika berada di dalam gua, kakinya apa? Tersengat. Dan tuh bayangkan, tersengat kakinya itu untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Kita bagaimana? Kita ini mohon maaf, sebagian dari kita menjalankan sunnah Nabi SAW masih apa? Masih malu-malu, masih takut. Takut dicela, takut disindir, takut dikucilkan, ya, takut dikeluarkan dari tempat kerja misalkan, ya. Sebagian masih takut. Ini para sahabat, orang yang betul-betul mengorbankan seluruh jiwa dan raganya, termasuk keluarganya dikorbankan untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak satupun di antara mereka yang merayakan apa? Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak juga para tabi'in, tidak juga para imam-imam, ya, imam 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka tidak pernah merayakan namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya sampaikan. Imam 4, Syafi'i, yang kata orang Indonesia sebagian yang mengatakan madhabmu apa? Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ini orang-orang soleh semuanya, tidak pernah mereka melakukan demikian. Lalu yang keempat, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam ya'murna bidzalika ma'a annahu qala laisa syai'un yuqarribukum minal jannati wa yuba'idukum minan nari illa qad amartukum bih. Alasan yang keempat, kenapa maulid Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah adalah bukan termasuk amalan yang benar, yang dibenarkan. Kata para ulama yaitu apa? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW lam ya'murna bidzalika, tidak pernah memerintahkan kita untuk hal yang demikian. Kenapa, Pak? Karena Nabi SAW pernah bersabda begini, Pak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban atau Imam Ibnu Abi Syaibah. Lihat. Alasan yang keempat apa? Nabi SAW tidak pernah memerintahkan. Alasannya kenapa? Nabi SAW pernah bersabda begini. Laisa syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum minan nari illa qad amartukum bihi. Lihat kata Nabi, tidak ada suatu hal yang itu bisa mendekatkan kalian ke surga dan bisa menjauhkan kalian ke dalam neraka melainkan sudah aku perintahkan. Lihat kata Nabi, tidaklah ada sesuatu yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka melainkan sudah aku perintahkan. Pertanyaannya sekarang, adakah Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk merayakan hari kelahirannya? Tidak ada hadisnya. Lihat kata Nabi, kalau kita mengatakan oh ada, loh berarti hadis ini keliru. Oh ada, oh berarti para imam 4 keliru. Karena apa? Belum meriwayatkan hadisnya. Oh ada, berarti apa? Imam Bukhari, Imam Muslim keliru, dan imam-imam ahli hadis lagi keliru. Kenapa? Kenapa ada? Oh ada hadisnya. Loh berarti ini hadisnya gimana? Tertolak hadis ini. Ya. Makanya kalau ada yang mengatakan ada, mana dalilnya? Dan yang alasan yang kelima, al-muttafaq, ya ini yang paling riskan ya. Al-muttafaq alaihi baina ahli al-ilmi anna ats-tsaniya asyara min Rabiul Awwal huwa yaum wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan cari di kitab sirah, panjenengan lihat. Yang disepakati oleh para ulama ialah tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sepakat. Panjenengan silakan lihat kitab-kitab sirah nabawiyah. Falau ihtafalna fi hadzal yaumi faka'annana nahtafilu bi yaumi wafatihi. Ini yang seharusnya kita menjadi bahan renungan. Kalau seandainya kita merayakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal, seakan-akan kita ini sedang berhari raya atau sedang merayakan hari kelahirannya pada saat apa? Hari kematiannya. Kan tadi sudah disebutkan di awal, para ulama itu berselisih pendapat tentang apa? Tanggal berapa Nabi SAW lahir. Kalau harinya sepakat hari Senin, bulannya sepakat bulan Rabiul Awal. Kemudian apa? Tanggal lahirnya itu mereka semua berselisih. Tapi para ulama sepakat bahwasanya Nabi SAW meninggal pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal.
Beliau memberikan bantahan lagi hujah bagaimana kalau seandainya kita merayakan 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran beliau, seakan-akan kita ini juga apa? Merayakan apa? Merayakan hari wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Kita coba renungkan, Pak. 12 Rabiul Awal itu Nabi SAW meninggal, Pak. Wah, kita senang-senang. Pantas enggak, Pak? Misalnya ada orang mati. Ini orang mati, sebelahnya apa? Sebelahnya joget-joget. Pantas enggak? Nah, ini renungan, Pak. Kalau seandainya ada yang berbeda pendapat, falyatafaddal. Tidak dipermasalahkan. Tapi ini yang kami yakini dari apa? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sirah nabawiyah tentang apa? Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh mengatakan, "Fama lam ya'murna bihi falaysa bi khairin." Apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan tentangnya, maka itu adalah hal yang tidak baik. Wal khairu kullul khairi fil ittiba'. Kebaikan di atas kebaikan itu dengan apa? Dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyarru kullu syarri fil ibtida'. Dan keburukan di atas segala keburukan yaitu apa? Ketika kita membuat hal-hal yang bid'ah di dalam agama Islam ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minhu ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada tentang perkara agama Islam ini, ma laysa minhu, yang di mana ini tidak bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Jadi dari beberapa alasan ini, kalau berdasarkan apa yang beliau simpulkan dan berdasarkan apa yang saya yakini, bahwasanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hari yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak pernah diajarkan para sahabat, tidak pula diajarkan oleh siapa? Para a'immah, yakni para imam yang 4 dan para imam-imam yang lainnya. Imam-imam yang salih, yang betul-betul ittiba, yang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang, Pak, Nabi Muhammad SAW lahir, betul, kita senang. Enggak ada yang enggak senang, Pak, semua senang. Kalau ada yang mengatakan saya enggak senang Nabi Muhammad SAW lahir, wah ini patut dipertanyakan Islamnya. Tapi pertanyaan yang jadi masalah ialah apa? Apakah kita harus merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan selanjutnya. Siapa yang enggak senang? Senang, Pak. Orang kalau buah hati kita lahir aja senang, apalagi lahirnya siapa? Sayyidul Mursalin, sayyidnya para rasul, tambah senang lagi. Jauh melebihi kelahiran apa? Buah hati senangnya. Tapi pertanyaannya, adakah Nabi SAW merayakan hari kelahirannya? Ini pertanyaan besarnya. Adakah para sahabat, orang yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, merayakan hari kelahiran? Ini pertanyaan besarnya. Ya, jangan sampai kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما